Surat Ghafir ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala fir'aunu ya amanu ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil.
Wa ma kaidu fir'aun illa fi tabab. Wa qala fir'aunu, berkata Fir'aun, ya Hamanu, wahai Haman, ibnili sarhan, bangunlah untukku menara, la'alli ablughul asbab, agar aku bisa sampai pada jalan-jalan, asbabas samawati, jalan-jalan langit, fa'attali'a, lalu aku bisa melihat ila ilahi Musa, kepada Tuhan Musa, wa inni, dan sesungguhnya aku la'adhunnuhu, sungguh aku meyakini bahwa dia itu kadziban, dusta. Wa kadzalika, dan demikian itulah, zuyyina li fir'auna, dihiasi bagi Fir'aun, su'u amalihi, kejelekan amalnya, wasudda anis sabil, dan dipalingkan dari jalan yang benar, wa ma kaidu fir'auna, dan tidaklah tipu daya Fir'aun, illa fi tabab, kecuali berada dalam kerugian, kebinasaan. Wa qala fir'aunu ya Hamanu ibnili sarhan, Fir'aun mengatakan kepada perdana menterinya, kepada tangan kanannya. Jadi setiap raja itu punya eksekutor, punya tangan kanan, punya punya orang yang menjadi kepercayaannya. Maka di antara menteri yang menjadi kepercayaannya itu tidak ada lagi kecuali Haman. Ya. Di tiap negara itu Haman juga ada. Dari dulu itu. Sekarang juga ada Haman itu. Cuma namanya sekarang bukan Haman lagi. Ya. Haman lagi. Duh, kasah-kasah nama. Ya. Cuma di satu negara itu, apalagi ini seorang raja yang raja itu kan sudah pasti memiliki satu kalimat yang ketika dia menginginkan sesuatu itu harus secepatnya dikerjakan. Tidak boleh seorang kepercayaannya itu mengecewakan, mengecewakan terhadap raja tersebut. Karena raja tidak mungkin mempercayakan kepada orang tersebut apabila mengecewakan setiap perintahnya. Dan tidak ada kecongkakan, kesombongan Fir'aun kecuali melakukan berbagai macam keinginan, walaupun keinginan itu sulit untuk diwujudkan. Dan di sini pada ayat sebelumnya Allah menyatakan secara pasti bahwa Fir'aun itu adalah orang yang memiliki qalbi mutakabbirin jabbar,
seorang yang memiliki hati yang sombong dan ya takabur, kemudian zalim. Perilaku zalim inilah jadi raja zalim, raja yang zalim. Sampai ada sebuah keterangan bahwa satu di antara doa yang terkabul itu adalah doa imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Ini pemimpin yang zalim, raja zalim. Nu zalim mah boro-boro tingkat raja, setingkat teman biasa saja memadorotkan, apalagi ini tingkat raja. Seorang raja itu bisa melakukan apa saja dan bisa berdusta apa saja, bisa melakukan hoax, karena memang raja itu memiliki kewenangan. Dusta itu jangankan di tingkat raja, di tingkat rakyat biasa saja itu memadorotkan, apalagi di tingkat raja, bisa menyulitkan. Terbayang kalau seorang raja zalim kemudian melakukan berbagai macam dusta, waduh, kumaha rakyatna. Bagaimana rakyatnya? Bisa kita bayangkan. Raja zalim kemudian melakukan berbagai macam ketakaburan, dan setiap proyeknya itu justru malah mendolimi rakyatnya. Teka bayang seperti apa itu? Bagaimana itu doa rakyatnya itu seperti apa? Dia menjerit kepada Allah, bagaimana itu? Tidak kebayang. Kalau tingkat raja itu pendusta, tukang bohong. Ibu-ibu wae ngamadorotkeun, ngabohong mah. Jang bejakeun, lamun tukang kredit mah keur ka Majalaya kitu. Kan tukang kreditna pinter. Begitu datang tukang kredit, kamana cenah jang emak? Nuju ka Majalaya. Ke jang ari Majalaya teh di mana? Ke atuh urang teruskeun heula ka emak. Ari Majalaya teh di mana? Atuh puguh di Ciwit tah. Ku si emak teh. Aduh, si Ujang teh bingung. Nah cenah si emak bet nyiwit tuh. Gitu. Apalagi di tingkat raja. Kita bisa membayangkan kalau raja itu berbuat dusta, itu tewasnya pasti di desa-desa itu. Banyak rakyat yang tewas karena tindakan kebijakan yang zalim. Tindakan kebijakan yang zalim itu menyebabkan orang itu tewas. Bisa dibayangkan bagaimana ladang itu bisa rugi karena kezaliman sang raja. Orang tua saja zalim, anak menjadi tewas gara-gara dia tidak mau belajar daring sampai anak dianiaya. Padahal tentu saja ya anak ini kan belajar dengan daring ini mengalami kesulitan. Sama seperti juga kita sulit. Tapi si anak itu dipaksa. Dan ketika dipaksa demikian, akhirnya ya emosi. Emosi tidak terkendali, ya anak dianiaya. Padahal kenapa tuh sekali itu diajar da urang ya pan ai keur mangsa haroream pan ngagoler urang. Ya anak teu meunang ya. Wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan. Wahai Haman, kata Fir'aun. Wah, ini kalau Fir'aun sudah berkata itu, Haman tidak bisa berbuat apa-apa. Ada sering kita dengar ya, ini kan sabda raja.
Artinya bahwa raja bersabda tidak boleh tidak boleh mengalir begitu saja, melainkan harus ada eksekusinya. Tidak bisa, melainkan harus diikutinya. Ya Haman, wahai Haman, bangunlah untukku menara. Jadi raja itu senang kalau membuat menara-menara. Tapi ini bukan sembarang menara. Dia mengatakan kepada Haman agar Haman membangun satu menara. Ini mungkin proyek besar ini, mega proyek ini. Sebab sahan mereka nyeun tangga kaluhur, bikin menara ke atas mau menengok Tuhan. Karena Tuhan Musa itu adanya di langit, cenah orang jeun menara kaluhur. Sararea seunsina nempok. Jangankan mau melihat Tuhan dengan menara tersebut, yang membangun menaranya saja belum tentu mampu. Ada orang bisa bikin menara. Apakah setiap orang bisa naik seluruh tangga yang ada di menara tersebut? Belum tentu. Orang itu kan ada yang tidak kuat dengan ketinggian sekian. Iya langit wae rek mau dibikin menara. Mau membikin menara sampai ke langit. Coba eta. Gagabah pisan. Insinyur mana ini yang bisa? Firaun manya teu kapalang. Jadi lamun taraje dengan sekadar TPK eta mah diledek menku Firaun oge. Jadi membuat menara yang demikian tinggi. Orang membuat menara sampai setinggi 100 atau 200 meter. Atau barangkali yang mencakar langit sampai 1 kilo saja. Orang sudah tidak kuat. Naik klip wae pan. Banyak orang yang enggan, tidak mau naik klip. Ada orang masuk ke pesawat, mau pergi haji, ternyata dia pulang lagi. Dia tidak kuat, tidak mau. Tidak mau dan tidak biasa naik pesawat. Kajen terjadi we hajina. Begitu. Dia tidak mau. Tidak mau karena memang tidak kuat untuk naik pada ketinggian sekian. Itu adalah manusia yang memiliki kelemahan. Teu bisa naik langkung ti luhurna sakitu. Nyorocod gitu. Padahal tidak apa-apa. Di Cina itu ada satu bukit yang transparan. Orang bisa berjalan di atasnya. Padahal mah eta teh kuat pisan, tapi orang tidak kuat. Harus kudu dipeungpeun we tah. Ya, harus tutup matanya baru bisa. Tapi begitu dibuka matanya, tidak bisa jalan. Kajen ngoronang we. Itulah kelemahan manusia itu. Ada juga orang yang memang kuat, tapi bisa dibayangkan membuat menara ke langit untuk menengok dan melihat Tuhan. Dan ini tentu saja bukan perintah hakikian, tapi ini adalah perintah istihzaan. Ngaledek ka Musa, meledek, mengejek, dan ya istilahnya itu melecehkan terhadap Musa. Cik ari pangeran Musa teh cenah ayana di mana? Di langit. Jieun manara kaluhur. Sok kadinya. Masukkan dalam APBN. Itu mega proyek untuk naik sararea orang tingali cik pangeran Musa teh nu kumaha.
la'alli ablughul asbab, supaya aku bisa sampai kepada jalan-jalan yang ada di langit, sampai bisa menemukan dan melihat Tuhan. Ini Fir'aun itu bukan bodoh tapi cerdas. Dia ingin melecehkan keyakinan Musa. Lamunnya aya pangeran anu disebutkan ku Musa, sok atuh urang buktikeun. Padahal Musa meyakini bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada karena ada makhluknya. Semua orang meyakini bahwa ini kursi, dengan adanya kursi maka berarti tukang kursi aya anu ada yang menciptakannya, ada yang membikinnya. Dengan melihat kursi-kursi ini berarti yang membikinnya itu ada. Mustahil kursi ada, tukang bikinnya tidak ada. Dengan adanya alam semesta, kita yakin bahwa alam ini ada yang membikinnya. Mustahil alam ini ada kalau tidak ada yang membikinnya. Cuma sebagian orang mengatakan bahwa ya makhluk ini ada, kemudian alam ini ada, lalu ada makhluk yang namanya hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ini dinyatakan sebagai kehendak alam. Ya, ini adalah kehendak alam. Kemudian mengapa ya api itu begini, air itu begitu? Ya itulah yang disebut dengan kehendak alam. Cuma kalau alam itu berkehendak, kemudian alam itu lalu ini adalah merupakan seleksi alam, semua itu dialamatkan kepada alam. Ada seleksi alam, ada kehendak alam, ada ya ini kan sudah begitu ya alam menentukan. Nah, apabila alam sudah seperti itu, mungkinkah alam tidak ada yang membikinnya? Tetap saja pasti diyakini bahwa alam itu ada yang membikinnya. Maka yang membikinnya tidak ada lagi adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu memperlihatkan dari ufuk, seluruh ufuk itu Allah memperlihatkan kekuasaannya. Jangankan di ufuk sana, di ufuk sini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian saja, apakah kalian tidak melihat bahwa di situ ada kekuasaan Allah? Siapa yang menggerakkan jantung? Jantung teh terus bergerak, urang mah monok, jantung mah kieu we. Matak singnya karena jantung entong hayoh we ieu mah gule deui. Cik atuh karunya cenah ka abdi. Kejeung gule teh teu maju tuang teh. Kajian di baeudan we istrina. Bapak teh kapan jantung? Gule deui kumaha? Atuh sate sami. Aduh. Ya. Coba itu siapa yang menggerakkan jantung? Jantung terus saja bergerak walaupun kita urang mah geus teu emut di bumi alam, jantung mah terus we. Nah, atuh jantung eureun mah kumaha? Jantung saja ritmenya tidak sesuai. Itu masalah itu. Masalah ketika jantung tidak ritmenya itu tidak berurutan. Mesti sesuai, mesti beraturan. Tidak beraturan, jantung ini mesti diperiksa ke dokter jantung. Dokter jantung we pan hayo we mariksa jantung batur jantungeun tah dokter jantungan mariksa ayo we torojol jantung nya paksa we wayahna pan dokter ahli jantung atuh diraku dokter ahli jantung di pasien ginjal nya pasti kan nu jantungeun ngan ieu hayo we cenah jantung abdi cenah ustad keuna jantung
Jadi ada ya dokter yang sampai seperti itu. Dokter ahli kanker di Darmais itu meninggal kanker. Coba ini apa maksudnya? Ternyata dokter pun tidak lepas dan tidak bisa menghindar dari penyakit yang diderita. Dokter paru-paru, sadayana. Ya, semua yang punya penyakit paru-paru diobati dan sembuh. Nah, dokter iya. Ternyata paru-paru. Paru-paru kena paru-paru juga. Ya. Ada seorang perutnya itu bengkak ya. Barebeteng. Kamana orang kadukun we. Begitu sumping kadukun teh keur ka rumah sakit. Dukun ka rumah sakit. Kunaon cenah ieu dukun bet ka rumah sakit? Nya teh cenah barebeteng. Aduh, kumaha itu? Ya, ini orang datang ke dukun karena barebeteng, efek teh dukun keur ka rumah sakit. Kan itu pelecehan. Wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Bikinlah coba menara, bisa kebayang itu menara sebesar apa itu. Sabaraha tangga kaluhur kan? Ya, berapa tangga itu naik ke atas. Tapi Fir'aun ini kan orang yang dzil autad. Ya, kerajaan yang memiliki bangunan-bangunan yang kokoh. Sehingga pada masa itu ada yang disebut dengan piramid-piramid itu. Kalau di Indonesia itu kan ada Borobudur ya. Nah, di sana itu keajaiban dunianya itu berupa piramid. Dan itu adalah bukti bahwa piramid ini ya membuktikan adanya orang yang membikinnya. Allah menciptakan makhluk dan kita yakin bahwa kita ini diciptakan oleh Allah berdasarkan keterangan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dat yang telah menciptakan kalian. Nah, cenah abdi mah kaluarna tina dari perut ibu, maka walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. Sampai Allah itu menciptakan manusia itu dengan beberapa bentuk ya. Ada yang diciptakan langsung seperti halnya Adam, tanpa ibu, tanpa bapak. Ada yang Allah menciptakan pasangannya, yaitu dari tulang rusuk Adam. Ada yang sama sekali tanpa disentuh oleh laki-laki manapun, seperti halnya Isa. Dan ada yang seperti kita. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah, dan Allah memperlihatkan ayat-ayatnya. Cuma tidak ada orang yang membantah terhadap ayat-ayat Allah tersebut kecuali orang yang kufur. Ma yujadilu fi ayatillah illal ladzina kafaru. Tidak ada yang membantah terhadap hal-hal seperti itu kecuali orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Asbabas samawat, yaitu jalan-jalan langit, jalan-jalan yang ada di langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga aku bisa melihat kepada Tuhan Musa. Ini saking ingin merontokkan dan menggugurkan keyakinan Musa. Ya, dan di sini disebutkan bikinlah mega proyek, urang jeun we cenah menara saluhur-luhurna. Ke urang tempok ku sadaya mana Tuhan Musa itu. Wa inni la'adhunnuhu kadziban,
Karena sesungguhnya aku yakin bahwa Musa itu pembohong. Musa itu pendusta. Yakin, wa inni la'adhunnuhu kadziban. Saya yakin bahwa Musa itu adalah pendusta. Sok cenah urang damel we. Kita bikin saja. Kita bikin saja. Duka saha tuh yang bisa membikin tangga seperti itu. Tepugu-pugu tangga we, kaluhur. Bikin tangga sampai setinggi-tingginya. Nanti di sana itu kita akan melihat bagaimana Tuhan Musa itu. Langit ditaekan. Langit atau kataekan. Ari langit ditaekan mah kumaha? Bahkan kita teu aya di langit kahiji cik. Ka mana tah? Nyeun deui. Mau bikin lagi ke langit kedua, ke langit ketiga, ke langit keempat sampai ke ujungnya. Inilah kesombongan dan kecongkakan Fir'aun. Oleh karena itu di sini disebutkan wa kadzalika zuyyina li fir'aunu wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi. Demikianlah dihiasi bagi Fir'aun itu dengan su'u amalihi, jelek perbuatannya. Dia melecehkan, dia memperolok-olokkan keyakinan Musa bahwa Musa mempunyai keyakinan bahwa Allah itu ya Rabbus samawati wal ard, yang mengurus, yang mengatur langit dan bumi. Maka Fir'aun ingin membuktikan, tapi membuktikan dengan cara ya melecehkan apa yang selama ini beredar sebagaimana keyakinan Musa tersebut. Sok cenah urang gugue lah ayatna mah urang buktikeun apa benar bahwa Tuhan Musa itu berada dan mengatur, mengurus langit dan bumi. Sok urang buktikeun, urang nyieun we tangga saluhur-luhurna. Terus di damel tangga saluhur-luhurna ari pek teh nu bade naik ka luhurna teh kakarege 5 tangga teu kuateun. Ya, tidak bisa melihat ke bawah. Tidak bisa melihat ke bawah. Inilah zuyyina li fir'auna su'u amalihi. Saking mutakabbirin jabbar, saking takaburnya seperti itu Fir'aun. Fir'aun pun yakin bahwa dia sendiri tidak punya kemampuan untuk membuat tangga. Juga tepuguh-puguh nyieun tangga we kaluhur. Cik lamun urak nyieun tangga kaluhur teh naik ke atas itu kira-kira nyaranekeunana ka mana? Membikin tangga ke atas itu, ke bawahnya mesti sama itu. Sebab ketika tangga yang naik ke atas itu tidak diiringi dengan kedalaman ke bawah, itu tidak akan mungkin bisa tegak. Dan ketika aya angin, kumaha? Bagaimana itu? Karena semakin atas itu, semakin tinggi itu, angin itu semakin besar. Apakah ini tidak terbayang dan tidak diperhitungkan? Tapi yang dimaksud bukan mau menghitung berapa jumlah tangga, tapi ingin melecehkan keyakinan Musa. Sebab wa inni la'adhunnuhu kadziban. Saya yakin Tuhan itu tidak ada. Tidak adanya itu karena tidak bisa dilihat. Karena semua orang mengatakan kumaha aya teu aya can. Teu aya sote di dinya atau bagaimana? Inilah dialog Fir'aun dengan stakeholdernya, dengan ya staf-stafnya. Sehingga stafnya pun harus membuktikan terhadap keyakinan Musa. Walaupun ada di antara mereka itu ada yang beriman. Ya, ada yang beriman. Dan logika
Fir'aun ini boleh jadi ada orang yang mengikutinya, tapi orang yang beriman dari ring satunya di istananya tidak bisa dihilangkan, tidak bisa juga dipaksa untuk dinafikan. Wasudda anis sabil, dan dipalingkan Fir'aun itu pikirannya dari jalan yang lurus. Ya, padahal mudah saja untuk meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah itu. Untuk meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah itu mudah saja. Suruh saja Musa menjelaskan, dan Musa sudah menjelaskan, bahkan sudah menyampaikan mukjizat-mukjizatnya. Eta teh saha Musa, ti mana ite Musa? Kemudian bagaimana kok bisa begitu? Nabi Musa diberikan mukjizat berupa tongkat, tapi tidak sembarang tongkat dipukulkan sekehendak beliau. Tapi ketika ada perintah, pukulkan itu tongkat pada batu, maka fanfajarat min husnata asyrata aina. Tapi kalau dipukulkan berdasarkan kehendak Musa, terjadi danaun. Harus ada perintah dulu. Pukulkan. Hari itu mah orang ya coba-coba bikin tongkat, ditengel-tengelkeun ge ngadon nyeri we. Tengelkeun kana laut atau ngadon ya caret gitu. Suganan we cenah atuh ye kana laut teh dipamengpeuk jeung ujug beulah. Ya, tentu saja itu tidak bisa terjadi kecuali Allah yang menyuruh. Idrib bi'asokal bahra, pukulkan tongkat itu pada lautan, baru itu ada. Musa sedang mencari-cari solusi, kemana dia harus lari, maka Allah menyuruh pukulkan tongkat. Begitu dipukul, terbelah lautan. Belum pernah lautan itu terbelah, tapi pada waktu itu ternyata kepada Musa dan Bani Israel belah ta laut teh. Wasudda anis sabil, dipalingkan Fir'aun itu dari jalan yang lurus. Padahal Musa itu begitu kooperatif, dia menyampaikan, datang ke istana, lalu dia berdakwah kepada Fir'aun. Cuma Fir'aun tidak mau, gengsi, kudu nuturkeun Musa. Musa teh saha pan? Itu teh anak buah, anak asuh. Sekarang harus tunduk. Padahal keun wae atuh. Bade anak asuh, bade anak naon ge ari bener mah tarima we. Itu yang tidak ada pada Fir'aun karena mutakabbirin jabbar. Kalau orang sudah merasa besar, tidak mungkin dia tunduk kepada orang yang kecil. Padahal mah keun wae atunya, ti mana we bener mah. Kajen ti budak, ari bener mah tuturkeun we. Kajen ti kolot, ai salaman tong dituturkeun. Begitu. Walaupun ini besar, tapi karena keluar dari keluarnya timunding tong ditanean. Tapi walaupun kecil, keluar tina bujur hayam, tanean we da bogoh proteinna tinggi. Hari tina munding mentong. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Tidak ada tipu daya Fir'aun kecuali berada dalam kerugian, kebinasaan. Nuturkeun prinsip-prinsip Fir'aun anu mutakabbirin jabbar tidak akan berakhir kecuali dalam kebinasaan dan kerugian. Tapi mengikuti Musa itu akan berada dalam keselamatan. Nuturkeun Musa mah salamet. Pepe Bani Israel mengikuti jejak Musa. Ketika berada di pesisir pantai, mau menyeberang, ternyata diselamatkan ku Allah teh. Toh salamet, kemudian ternyata ada rezeki di situ, manna dan salwa. Lalu pergi menuju ke Palestina. Kemudian diasuh oleh Musa sampai turun yang namanya kitab Taurat. Itu semua yang dibawa oleh Musa berada dalam keselamatan. Tapi wa ma kaidu fir'aun illa fi tabab. Ternyata
yang ikut jejak langkah Fir'aun semuanya binasa. Haman binasa. Semua stakeholder pengikut dan staf Fir'aun itu hanyut. Termasuk Fir'aunnya pun tenggelam. Qarun ditenggelamkan. Wa ma kaidu Fir'aun. Cik urang bade nuturkeun Fir'aun. Naudzubillah. Walaupun Fir'aun sampai sekarang itu berganti-ganti karena Fir'aun itu ya bisa jadi Fir'aun nama pasti aya, tapi sifat-sifat Fir'aun nama melekat pada setiap orang-orang yang sedang berkuasa. Wallahu a'lam bishawab.